Makanya hari ini namanya 14 Sya'ban, malam nanti nisfus Sya'ban. Nisfus Sya'ban satu malam yang mulia, Lailatul Nisfus Sya'ban. Yang dikabulkan orang yang memohon, diampuni orang yang beristighfar, orang yang punya hajat diberikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan Lailatul Istighfar, Lailatul Ijabah. Makanya nanti malam yang ada kesempatan sehat al-afiyat dianjurkan banyak beribadah. Boleh baca Fatihah. Fatihah kan pasti hafal kan, masa Fatihah enggak hafal. Boleh baca Yasin. Kalau misalnya Yasin kependekan ya Quran itu dihatamkan. Ya. Kalau Quran kepanjangan Yasin. Boleh 7 kali, boleh 3 kali, enggak ada anjuran. Tidak perlu sholat Lailatul Nisfus Sya'ban. Kalau misalnya sholat mutlak boleh, sholat sunat mutlak. Saya ulangi lagi, sholat Nisfus Sya'ban itu hadisnya sangat lemah. Tapi sholat mutlak, sunat mutlak itu banyak yang menerangkan. Baru baca Yasin sekali. Enggak bisa Yasin ya Fatihah aja lah 100 kali. Karena ringkasan dari Al-Quran itu Yasin, Yasin diringkas menjadi Fatihah. Pertama, mohon supaya diberikan umur panjang untuk ibadah kepada Allah. Atau umurnya barokah. Barokah itu artinya panjang ataupun pendek diberikan kemudahan untuk ibadah dan taat. Yang kedua, mohon supaya diberikan murah rezeki untuk ibadah. Ini malam penentuan. Malam Allah menentukan dari 1 tahun ke tahun yang akan datang. Dikabulkan doa kita, tidak pernah kesepian uang. Artinya selalu ada sama kita walaupun 100.000. Kadang kan tinggal 10.000 untuk jaga dompet gitu kan. Kadang kasihan ditengok ini pun mau ditilang tinggal 10.000 itu pun diminta juga gitu ya. Ya Allah Pak tinggal 10.000 pun Bapak tilang katanya. Nggak bisa Pak, ini mesti saya tilang, ini tugas katanya kan. Jadi 10.000 ya ini supaya nggak pala berat katanya kan. Pulang kosong dompetnya. Dompetnya boleh juga dibuat 2. Isinya 1 penuh, 1 kosong. Jadi kalau anaknya mau ngambil pun kecewa terus. Yang kosong terus saya ini gitu. Dompet yang 1 nggak pernah ditunjukkan, yang isinya tebal. Nah, kadang-kadang suami itu pun punya kayak gitu, dompetnya 2. Dompet di rumah yang lama sama rumah yang baru gitu. Kadang-kadang makanya ditengok dompetnya 1 apa 2. ATM-nya berapa gitu, mana tahu. Yang ketiga, mohon kepada Allah, Yasin tadi, sesudah baca Yasin supaya diberikan husnul khotimah, baik di dalam akhir hayatnya dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah. Sebab itu yang sangat penting. Ada orang yang nampak dohirnya hebat, bagus, malah ahli ceramah. Masa tuanya dia jarang sholat, pakai kalung lagi. Laki-laki pakai kalung, penceramah. Penceramah hebat tingkat Sumatera Utara, bukan tingkat Medan. Terus kelihatannya jauh dari taat itu. Ya mudah-mudahan
su'ul khotimah, tapi dari perjalanannya itu bisa menengok sepertinya su'ul khotimah, buruk pada akhirnya gitu. Di akhir hayatnya murtad gitu ya. Sudah tua-tua murtad ya. Itu namanya su'ul khotimah. Misalnya ada permintaan yang lain supaya anaknya bisa sekolah semua, kuliah semua, disebutkan. Malam nanti itu malam Allah menentukan. Yakin kepada Allah. Dari sisi ilmu tauhid bahwa doa itu bermanfaat. Bermanfaat kepada orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Wa indana innad du'a yanfa'u. Kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u. Menurut kami mazhab ahli sunnah wal jamaah, doa itu bermanfaat. Baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Anaknya doakan, misalnya yang belum hamil, supaya hamil, yang sudah hamil, supaya selamat, yang punya nikah, supaya murah rezekinya, jangan sampai salah, yang sudah nikah supaya dapat jodoh lagi gitu. Makanya berdoa nggak boleh tidur. Suaminya bandar kali, doakan supaya taat. Kalau menengok orang lain seperti kuntilanak orang lain misalnya. Kalau ditengok orang lain seperti kodok misalnya. Hanya cinta kepada saya misalnya. Ya. Itu Allah mengabulkan. Malu nengok orang lain itu jelek. Dia ditengok orang lain jelek. Nggak ada lah yang bagaimana mau selingkuh gitu. Tapi kalau yang punya ilmu, kalau ditengok orang lain sepertinya Nabi Yusuf gitu. Terus buayanya seperti orang kaya gitu ya. Nah ini bahaya. Maka pada saat ini nanti malam berdoa. Kalau mana tahu besok tahan puasa sunat. Kalau enggak apa-apa. Itu pun sunat. Yang sunat ini saya tidak menekankan karena sunat ini kalau tidak dilakukan pun tidak berdosa gitu. Karena netei nyusui misalnya baru punya anak, ya udah gimana mau. Nah. Lalu saya akan menerangkan mukjizat lagi. Tadi saya sudah ingatkan nanti malam, kadang-kadang lupa. Jadi saya dari tadi mikir ini kalau bisa disampaikan supaya di dalam praktek dari pancaran iman berdasarkan kekuatan ilmu tauhid itu dipraktekkan dengan berdoa. Boleh sendiri, boleh jamaah. Sendiri bisa jadi lebih khusyuk karena tidak ada pamrih gitu ya. Kalau mau baca jamaah, sholatnya nggak usah jamaah. Misalnya dipimpin oleh seorang ustadz boleh. Lalu doa sendiri karena mungkin punya maksud pribadi.